إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita semua datang kepada kehidupan dunia ini dalam keadaan sama. Seorang bayi kecil tidak membawa apa-apa, kemudian semuanya akan tumbuh sesuai dengan ketentuan dan takdir Allah. Ada yang diberi umur panjang, ada yang diberi umur pendek, tapi semuanya juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sama. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu apapun dari dunia yang berada di tangannya. Itulah hakikat dari kehidupan yang selalu kita ingat, bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, bukan tempat untuk kita tinggal selamanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu, illa lahu wa la'ib, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali sekedar permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan ini ada pertanggungjawabannya. Setiap saat dan waktu serta detik-detik kehidupan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian semua akan ditanya tentang segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, umrihi fima afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Yang kedua, wa syababihi fima ablah, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan harta itu dan kemana dia belanjakan. Dan pertanyaan yang keempat, wa an ilmihi fima amila bih, tentang pengetahuan yang dia dapatkan, bagaimana dia beramal dengan ilmunya. Maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah seorang yang bertanggung jawab. Ada kepemimpinan pada dirinya, tanggung jawabnya, dan setiap dari kalian akan dipertanyakan akan tanggung jawabnya. Karena itulah kehidupan dunia ini itu adalah transaksi kita semua. Dan ingat bahwa sebuah transaksi hanya ada 2, beruntung atau merugi. Tidak ada
di dalam bahasa Al-Quran, kehidupan dunia ini orang berada di tengah-tengah, tidak dapat apa-apa. Yang ada hanya dua, dia beruntung atau merugi. Liman syaa minkum ay yataqaddam aw yata'akhkhar. Allah berfirman, bagi siapa di antara kalian yang ingin maju ke depan atau mundur ke belakang. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu, faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Setiap manusia berusaha, dengan usahanya dia melakukan transaksi untuk dirinya sendiri. Maka ada yang dengan transaksinya dia membebaskan dirinya dari api neraka. Dan ada yang dengan transaksinya dia justru menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Amalan-amalan kita itulah yang menentukan kedudukan kita dan keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Seorang hamba itu dilihat pada amalannya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, sesungguhnya Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihat amalan kalian. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Amalan inilah yang kita perlukan saat sakaratul maut datang menjemput. Sesuai dengan kadar amalan, keimanan, itulah kadar kemudahan seorang hamba pada saat sakaratul mautnya. Kemudian bergantung kepada amalannya, keimanannya di kehidupan dunia ini, itulah kemudahan-kemudahannya di alam kubur. Karena itu ada sebab-sebab dari amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksaan di alam kuburnya. Kemudian setelah itu ada namanya hari kebangkitan. Pada mahsyar, pada mahsyar ini seluruh manusia didekatkan, seluruh manusia dikumpulkan dari awal hingga akhirnya. Matahari didekatkan di atas kepala mereka, sehingga hari itu adalah hari yang sangat dahsyat. Satu harinya seperti 50.000 tahun. Dan di hari itu seseorang mendapatkan kemudahan atau kesusahan itu bergantung kepada amalannya di dunia. Maka di antara manusia ada yang dituduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala, di bawah teduhan singgasana Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah naungi di bawah teduhannya pada hari kiamat. Hari tatkala tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat tersebut manusia berkeringat karena terik matahari yang sangat dahsyat. Ada yang keringatnya sampai menutupi mata kakinya, ada yang sampai menutupi lututnya, betisnya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang ke lehernya, dan ada yang keringatnya menenggelamkan dia di pada mahsyar waliyadzubillah. Semuanya adalah bergantung kepada amalannya. Di hari penantian itu ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang minum satu teguk dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan yang meminum dari telaga Nabi hanyalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jalan dan syariatnya. Tapi ingat, ada sekelompok manusia yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan kenapa mereka diusir, maka dijawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu, apa yang mereka ada-adakan dari perkara baru, dari tuntunan, dari dosa-dosa besar setelahmu. Maka itu yang menyebabkan mereka diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari-hari yang dahsyat itu ada namanya syafaat. Dan syafaat itu didapatkan dengan amalan-amalan salih. Bagi siapa yang ingin mendapat syafaat, masuk ke dalam sorga, tidak dihisab dan tidak diadab, disebutkan amalannya, humul ladina la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa la rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta dikai, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas,
Dan mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, dan mereka adalah orang yang tidak pernah melakukan tiarah, menganggap sial dengan arah terbangnya burung atau yang semisal dengan itu. Dan mereka adalah orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi yang menentukan adalah amalan. Di padang mahsyar itu ketika terjadi hisab, maka yang diberi kitabnya dari arah kanan itu bergantung kepada amalannya. Yang diberi kitabnya dari arah kiri juga tergantung pada amalannya. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Tidak satu jiwa pun yang terdolimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan apabila amalannya hanya sebesar biji khardal, biji sawi, kami akan datangkan amalan tersebut dan cukuplah kami sebaik-baik yang menghisab. Kemudian ada perjalanan yang akan melewati as-sirat, jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam, dan para nabi berdoa di penghujung jembatan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkan. Dan melalui jembatan itu juga bergantung kepada amalannya. Ada yang bisa melaluinya seperti kilat, ada yang melaluinya bagikan angin kencang, ada yang melaluinya bagikan orang yang berkuda dengan kuda yang sangat bagus, ada yang berlari, ada yang berjalan, dan yang tidak bisa melewati dari jembatan di atas punggung neraka jahanam ini. Di bawahnya ada neraka jahanam, waliyadzubillah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Allah berfirman, bersumpah tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka jahanam itu. Itu adalah ketentuan dari Rabbmu yang tidak bisa dihindari, harus dilaksanakan. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, lalu kami buat orang yang zalim jatuh berlutut di dalamnya. Kemudian di situ ada qisas, perhitungan. Tidak ada seorang pun yang berbuat amalan kezaliman terhadap orang lain kecuali kezaliman tersebut akan dipertanggungjawabkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tu'addunnal huququ ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jalha'i min syatil qarna. Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, sampai kambing saja, hewan-hewan saja diperhitungkan kezaliman antara sesama mereka, hingga kambing yang patah tanduknya meminta pertanggungjawaban dari kambing yang mematahkannya. Kemudian setelah itu hanya ada dua jalan, sorga atau neraka. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan di dalam sorga dan satu golongan di dalam neraka. Masuk ke dalam sorga itu adalah sebab-sebabnya, ada amalan-amalannya, dan ada sifat-sifat para penghuni sorga tersebut. Maka itulah fungsi dari kehidupan dunia ini, bagaimana kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami dari makna kehidupan yang sementara ini, bahwa kita berada di atas kehidupan dunia ini hanyalah seorang pengelana, bukan orang yang mukim di sini, hanya seorang musafir. Kita semua akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kemudian berkata kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau sekedar pengelana yang sekedar berlalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita semua di dalam segala makna di kehidupan dunia ini. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil kitabi wal hikmah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma min al ayati wal hikmah, wa taqabbalallahu minkum wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua di dalam sebuah hadits qudsi yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya amalan-amalan itu amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detailnya, kemudian kusempurnakan pembalasannya terhadap kalian. Barang siapa yang menemukan kebaikan pada amalannya, hendaknya dia memuji Allah. Dan barang siapa yang menemukan pada amalannya kejelekan, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Itu adalah amalan-amalan kita sendiri. Kita yang bertanggung jawab. Telah sampai kepada kita peringatan-peringatan. Ada Al-Quranul Karim dari hujjah yang termulia kepada umat ini telah sampai kepada kita, dan dibacakan kepada kita hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila terjadi sesuatu yang buruk pada amalan kita, permasalahannya adalah kembali kepada kita sendiri. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari yang seperti ini, kadang kita melihat dari manusia-manusia yang kadang lupa akan hakikat dari kehidupannya. Seakan-akan kehidupan dunia ini adalah tempat untuk berpoya-poya, adalah tempat untuk berdosa dan bermaksiat. Dan kadang ada yang tidak menyadari bahwa menyerupai kebiasaan satu kaum, menyerupai kebiasaan orang-orang kafir itu kadang lebih besar daripada dosa besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Karena itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama bahwa umat Islam tidak boleh ikut di dalam merayakan apapun dari kebiasaan maupun hari raya orang-orang non-muslim. Bersyirikat di dalamnya itu adalah bentuk dari dosa dan dari kemungkaran yang dikhawatirkan bisa menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka terhadap umat. Karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memeriksa dari jalan kehidupannya dan kembali introspeksi terhadap lembaran-lembaran hidup yang merupakan alamat kebahagiaan kita atau kerugian kita pada hari kiamat. Karena itulah kita selalu berusaha untuk beriman dan beramal salih, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada manusia, dan yang paling penting kita tidak pernah bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus ibadah kita kepada Allah, kita tunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, dan juga kita tidak bermasalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagus di dalam mengikuti sunnah beliau, bagus di dalam menjunjung dan menjalankan agama beliau, dan juga kita tidak bermasalah dengan manusia yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna bil lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di dalam kehidupan dunia ini dan membimbing kita semua pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan kita dari kehidupan dunia ini dalam keadaan selamat dan berbahagia. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Thumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala jalla min qa'il, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammad. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.